hadir di muka bumi ini hanya kecuali karena Allah ingin kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirnya ibu-ibu di sini dalam rangka memenuhi kewajiban kita sebagai hamba, di mana kita diminta untuk beribadah. Kata lain daripada ayat tersebut bahwa kita tidak diberi peluang selain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ibadah itu? Salat. Apalagi Bu? Puasa. Apalagi Bu? Zakat. Ngaji, sedekah, salat berjamaah, tadarus. Banyak sekali ibadah-ibadah yang sudah kita ketahui dan sudah kita jalankan sehari-hari. Termasuk pengajian juga, termasuk menyantuni anak yatim dan sebagainya. Itu adalah rangkaian-rangkaian ibadah dalam rangka kita memenuhi kewajiban sebagai manusia. Dan sekali lagi kita tidak diberi peluang selain untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menghadirkan waktu-waktu terindahnya buat hamba yang beragama Islam. Coba dari mulai sholat subuh disambung dengan syuruk, ya, disambung dengan duha, disambung dengan sholat zuhur, qobliyah, ba'diyah, disambung lagi dengan sholat asar, disambung lagi sholat maghrib, sholat isya. Enggak dibolehkan juga kita tidur nyenyak sampai pagi. Ada lagi sholat tahajud, dan ada lagi sholat-sholat yang tidak ditentukan waktunya, kapanpun boleh. Sholat apa Bu? Sholat mutlak, ya. Sholat mutlak tuh kalau kita kemana, misalnya kita ke Amerika gitu ya, saking bersyukurnya kita sholat mutlak gitu. Sampai di Masjidil Haram, sholat apa ya ini? Sholat mutlak. Nah itu sholat mutlak tuh kapanpun bisa kita lakukan. Sholat apa lagi yang tidak ditentukan waktunya, kapanpun bisa dilakukan? Sholat jenazah, sholat taubat, ya, sholat istikharah gitu. Enggak perlu kita nanti sholat istikharah malam. Pada saat ini kita butuh ya kita sholat hajat. Artinya apa? Kita sholat sepanjang hari itu enggak masalah. Diperbolehkan sepanjang hari kita sholat, ya, dengan waktu-waktu yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, dalam rangka beribadah ini Allah juga memberi kelengkapan buat kita, yaitu apa? Hati, kolbu. Hati itu apa Bu? Kolbu itu apa? Kolbu itu kita pernah berdoa enggak? Ya muqallibal qulub, sabit kolbi ala dini. Wahai yang berubah-ubah, tetapkanlah aku di dalam agama. Artinya kolbu itu suka berubah-ubah Bu. Kita diberi kelengkapan hati yang suka berubah-ubah. Ketika ibu berangkat ke masjid ini tadi, ada bisikan gak sih Bu? Ayo udah azan, segera berangkat. Ada bisikan gak kira-kira? Ada yang menuntun ke sini gak? Ada yang menuntun ke sini. Pernah gak ketika kita mau sholat, udah azan, belum qomat, ntar dulu, bentaran dulu. Pernah gak? Nah, ada lagi bisikan itu. Bangun tidur malam, mau sholat tahajud. Oh malam sudah aku niat ingsun mau sholat tahajud malam-malam, nanti sepertiga malam. Pas ketika bangun, pernah gak ada bisikan? Baru jam 2, kok saya jam 3 gitu. Ada juga ya? Oh kirain saya aja Bu. Nah ketika jam 3 mau bangun, ada lagi bisikan. Lihat HP dulu. Bomono saya penting gitu kan. Nah artinya apa? Di dalam kolbu yang telah diberikan oleh Allah sebagai kelengkapan kita untuk bisa beribadah, di situ suka berubah-ubah, muqallibal qulub, bolak-balik gitu. Karena apa? Di situ ada pertarungan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada bisikan jelek dan ada bisikan baik.
takwa. Bisikan baik, siapa yang membisikkan, Bu? Malaikat. Bisikan jelek, siapa yang membisikkan? Nah, ini perlu kita sadari terus, Bu, bahwa di dalam diri kita diiringi oleh setan dan malaikat, iblis gitu. Jadi siapa yang menjadi teman kita? Harus kita kenali, Bu. Kenali apa yang ada di dalam hati kita, supaya kita untuk selalu beribadah dengan khusyuk kepada Allah. Wah, ini bisikan setan. Masa aku mau jadi khutuwati syaitan, mengikuti jalan-jalan setan, maunya setan. Padahal setan sudah dipastikan masuk ke dalam api neraka. Padahal setan sudah berjanji kepada Allah akan membawa sebanyak-banyaknya umat hamba Allah untuk bisa masuk berserta dia ke dalam neraka gitu. Kalau sudah begini, kira-kira masihkah kita mau mengikuti setan yang pasti akan membawa ke dalam neraka? Nah, inilah di dalam hati kita ada fujuroha wa taqwa. Ada yang mengajak kebaikan, ketakwaan kepada Allah, ada yang mengajak ke keburukan, yaitu setan. Nah, maka dari situ kita harus perlu merenungkan bahwa Allah memberi kelengkapan hati ini untuk bisa kita beribadah kepada Allah. Maka kenalilah penyakit-penyakit hati, supaya kita kalau sholat itu mantep, kalau kita sedekah itu mantep, kalau kita menjadi istri itu mantep, kalau menjadi orang tua itu mantep. Apa mantepnya? Karena kita selalu mengikuti hidayah yang Allah berikan. Kita kenali penyakit-penyakit hati itu gitu. Kita penyakit hati, bahwa hati itu berubah-ubah tadi. Apa sih penyakit hati yang membuat kita jauh daripada ibadah, membuat kita malas beribadah, malas datang pengajian, malas ngaji Quran, malas bersedekah? Apa itu penyakit-penyakit hati itu? Gitu. Apa aja, Bu, penyakit hati? Misalnya iri, dengki, marah, benci, apalagi ya? Hah? Banyak saya punya penyakit hati itu. Suka mengeluh, bersedih, nggak puas, nggak bahagia. Itu termasuk penyakit-penyakit hati. Nah, ini penyakit-penyakit hati inilah ya sebenarnya yang membuat tabir kita untuk tidak bisa berdekatan dengan Allah. Tidak bisa merasakan kasih sayang Allah kepada kita. Tidak merasakan bahwa kita ini sudah terlalu banyak ditolong sama Allah. Kita ini sudah terlalu banyak dituntun oleh Allah. Kita ini terlalu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita setiap saat gitu. Karena kita terhalang oleh penyakit hati. Kalau kita hilang ini penyakit hati ini semua, Bu, maka kita berkedip aja kita sudah bersyukur kepada Allah. Ya Allah, aku bisa berkedip gitu. Kita buang angin, alhamdulillah. Bagaimana kalau seandainya angin itu nggak bisa dibuang gitu. Kita bersin, ikhlas banget, alhamdulillah. Coba bayangkan, Ibu, udah mau bersin nggak jadi gitu. Rasanya kayak apa deh gitu ya. Nah, tapi kita bisa bersin, alhamdulillah. Kita bisa buang air, alhamdulillah. Banyak sekali yang akan kita syukuri gitu. Kalau kita apa? Kalau kita terhindar dari penyakit-penyakit hati. Lalu pertanyaannya, kenapa sih Allah itu menghadirkan sifat-sifat buruk di dalam diri kita? Kalau orang bahagia kita sebel banget gitu. Orang pakai baju baru, kita bingung udah gitu. Dia belinya di mana, ngutang apa, cash gitu. Kalau ada orang punya kenikmatan, aduh gitu. Diganggu orang sedikit, diomongin orang sedikit udah marah. Pengennya nyari-nyari kesalahan orang. Kalau ngomongin orang itu nikmat apa nikmat banget, Bu? Kalau ada orangnya yang apa kena musibah, ada rasa syukur, rasa kemarin sih ya gitu. Jadi itu kenapa Allah menghadirkan sifat-sifat itu kalau memang kita disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberi sifat kita untuk marah gitu. Supaya apa? Supaya ada sifat baik yang Allah hadirkan juga. Apa sifat baiknya? Adalah pemaaf gitu.
Kalau kita suka bawel, maka ibunya nih yang bawel ya, istrinya bawel gitu. Ini bisa kita bawa ke rumah ini. Saya bawel itu mas, karena saya ingin menghadirkan sifat sabar untuk dirimu. Jadi alasan kan. Jadi sebenarnya jadi sifat-sifat buruk yang dihadirkan dihadirkan Allah untuk kita supaya kita tahu bahwa ada sifat baik yang Allah hadirkan juga. Gitu. Selalu sama. Gitu. Marah ada lawan katanya benci. Sakit hati ada lawan katanya pemaaf. Kaya miskin. Allah hadirkan sifat-sifat baik supaya kita mengerti sebenarnya bahwa yang harus kita ikuti adalah sifat baik. Pernah nggak kita tiba-tiba nggak senang banget, sedih, sebel ketika ada tetangga menyakiti hati kita, ngomongin kita, keporo memfitnah kita, dia tuh banyak hutangnya loh, gitu. Rasanya sakit banget. Itu sebenarnya apa? Dihadirkan Allah rasa sakit itu supaya kita tahu jangan kita seperti itu. Karena itu akan menyakiti orang lain. Kalau kita bilang, wah rasanya angel memaafkan, bekas, ya tak maafin, aku udah baik lagi, tapi rasanya sakit hati ini masih terasa. Bayangkan kalau kita yang melakukan itu kepada orang. Padahal doa orang terzolimi itu dikabulkan. Ingat Bu, doa orang terzolimi itu doa makbul. Walaupun itu bukan orang muslim. Misalnya ini karena orang kafir, kita ambillah barangnya, buahnya, misalnya dia jualan buah. Itu kalau dia merasa terzolimi, dia mendoakan kita kepada entah siapa, itu doanya makbul. Jadi hati-hati. Jadi lebih baik kita menghadirkan sifat-sifat baik karena kita sudah tahu kalau sifat buruk itu tidak menyenangkan orang lain. Nah, inilah Allah tuh pemurahnya kepada kita, dijadikan sifat-sifat yang buruk untuk menghadirkan sifat-sifat baik. Artinya apa? Ketika ada orang yang menyakiti kita, dia sangat tidak menyenangkan kita, dihadirkan sifat apa? Pemaaf. Dan iming-imingnya apa? Pemaaf itu iminginya surga gitu. Ada orang bawel, kita dihadirkan sifat baik apa? Sabar gitu. Jadi inilah Allah itu sebenarnya menjaga kita untuk selalu terus di jalan lurus, di jalan yang baik gitu. Karena apa Bu? Kalau kita tidak mengenali sifat-sifat buruk yang perlu kita jauhi, maka yang hadir di dalam diri kita adalah hati yang sempit. Hati yang sempit itu pengennya sedih terus, marah, benci, kesel, ngene salah ngono salah, sebel aja bawaannya gitu. Nah, sifat-sifat buruk ini, yang hati yang sempit ini akan membawa kita apa? Apapun yang kita lakukan tidak beres. Kita marah di luar, bawa ke rumah jadi bertengkar dengan suami. Jadi marah-marah sama anak. Anak-anak jadi sakit hati, lungo. Jadi hati yang sempit itu akan membawa kita ke tidak produktifan. Apapun yang kita lakukan selalu salah. Masak, karena kita kesal, kita marah, masakannya jadi gak enak. Baru aja anak nanya, kita marah. Pokoknya marah terus. Makanya yang perlu kita lakukan adalah selalu berdoa seperti halnya Nabi Musa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah ya Rabbi, lapangkan dadaku ini. Ini perlu pertolongan Allah Bu. Untuk bisa melapangkan dada ini gak bisa begitu saja. Aku sih sabar, tapi tanpa pertolongan Allah, orang menyakiti kita, tanpa pertolongan Allah gak akan sembuh nih sakit ini. Makanya Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, mudahkan urusanku ya Allah. Setiap apapun yang kita lakukan, kita jualan, kita kerja, kita cari uang, itu doa yang paling benar, yang paling perlu. Rabbi shrahli sadri. Nanti kalau ada orang yang tidak enak, tidak mengenakan, apapun yang kita lakukan, kita berorganisasi, berangkat ke rapat Aisyah, itu doa yang perlu kita. Rabbi shrahli sadri. Sebab apa? Setan itu akan yuwas bisufi sudurin nas.
selalu membisikkan kejahatan-kejahatan yang di dalam hati. Padahal orang ngomongin di sebelah kita, ngomong berdua lagi ngomongin apa, tapi kita merasa apa? Oh, ngomongin kita gitu. Kita nggak pernah ditunjuk jadi apa, misalnya kita cuma suruh mendengarkan, sakit hati ini aku jadi apa, nggak pernah ditunjuk. Selalu kalimat negatif yang keluar kalau hati kita menjadi sempit. Maka kita minta ya Allah, lapangkanlah urusanku, mudahkanlah semua urusan, lapangkan hatiku, mudahkanlah urusanku. Yakin Bu, kalau orang yang hatinya sempit itu nggak produktif, nggak akan bisa jadi apa-apa. Nggak akan bisa jadi. Apapun yang dilakukan orang lain salah aja. Yang dilakukan anak salah aja. Yang terdekat lah, lingkungan terdekat. Ada asisten rumah tangga kita salah aja. Apapun yang kita lakukan selalu salah. Dan itu akan membawa kita pada kezoliman-kezoliman yang nyata. Kita akan semakin jauh dari Allah. Sholat tidak khusyuk, sedekah nggak ikhlas. Apapun yang kita lakukan menjadi salah. Maka sesungguhnya hati yang lapang itu sebenarnya hadiah dari Allah. Hanya Allah yang bisa melapangkan hati kita. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah aku lapangkan hatimu? Nah, itu kalau kita lagi bahagia, itu semuanya dari Allah. Saat kita bahagia, kita bisa berlaku manis kepada orang lain, kita bisa sholat dengan khusyuk, itu hanya karena Allah memberi pertolongan kita. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah aku lapangkan hatimu? Maka kita harus selalu berdoa terus, ya Allah, lapangkan hatimu. Orang Jawa tuh sing jembar atine gitu kan gitu ya. Karena itu benar-benar penting Bu. Di dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah yang disuruh beribadah kepada Allah, kalau hati kita tidak lapang, kita hanya akan menjadikan ibadah-ibadah itu sia-sia gitu. Bulan puasa pagi-pagi udah marah-marah gitu. Padahal katanya nggak boleh marah gitu. Nah, bagaimana kita supaya melapangkan hati selain kita berdoa, Bu? Cara-cara kita melapangkan hati kita. Yang pertama sebenarnya kita harus meyakini bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu melihat setiap gerak-gerik kita. Bahwa Allah itu yang menciptakan kita, yang menghadirkan. Kalau kita sedang bahagia, siapa yang menghadirkan kebahagiaan itu? Allah. Kalau kita sedang mendapat musibah, siapa yang mengizinkan itu hadir kepada kita? Juga Allah. Ini adalah sifat tauhid. Kita harus mengenal Allah itu. Siapa Allah itu? Bahwa benar-benar kita itu tidak berdaya apapun kecuali kita bergantung kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk kita bisa mengenal Allah itu, kita harus banyak-banyak ngaji. Kalau kita membuka Al-Quran itu, baca artinya, pahami artinya, seolah Allah akan berkata kepada kita. Coba kita baca artinya satu persatu Bu. Insya Allah akan ketemu aja ayat-ayat yang menjawab persoalan kita. Kita lagi bermasalah dengan anak, tahu-tahu kita baca, seolah Allah menjawab persoalan kita ini. Kalau kita baca artinya satu persatu, maka jangan, kalau membaca Al-Quran itu jangan banyak-banyak, tapi memahami, merenungi, mentadaburi gitu. Ayat-ayat Al-Quran itu seolah Allah akan banyak berbicara dengan kita. Termasuk kita juga harus mengenali siapa sih utusan Allah itu gitu. Wa ma khalaq sesungguhnya Muhammad itu diutus makariman akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Artinya apa? Ada manusia yang diutus oleh Allah sebagai uswatun hasanah kita karena keluhuran akhlaknya. Coba kita baru aja Maulid Nabi ya, semua di masjid-masjid menceritakan tentang Rasulullah. Itu pun kita pelajari, akan ada jawaban dari setiap persoalan kita ini.
akan ada persoalan, akan ada jawaban dari persoalan kita ini. Bukan hanya Al-Quran, bukan hanya hadis yang kita pelajari, tapi ada juga ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kebesaran Allah. Maka ibu-ibu itu harus sering jalan-jalan, Bu. Saya tuh senang kalau Aisyah nanti tadabur kemana, rihlah kemana. Jangan cuma rihlah, kita bisa untuk apa tuh kamu rihlah ke sana, nggak seraung. Seringnya seperti itu. Padahal enggak, untuk mengagumi kebesaran Allah. Saya kemarin ke pantai, bukan pantai kemarin anak-anak sama anak-anak, pantai Ngerenehan ya, pantai Ngerenehan ya. Masya Allah, ibu-ibu nanti bareng-bareng lah Masjid Perak ke pantai Ngerenehan. Di situ tuh indahnya ampun, Masya Allah. Saya itu udah sering ke luar negeri, kayaknya nggak ada yang lebih cantik daripada bumi Nusantara ini, Bu. Pantainya tuh Masya Allah, itu sepanjang luas itu bisa bermain anak-anak itu, landai. Padahal ombaknya gede, jadi anak-anak bermain ombak, tapi tidak akan tenggelam, tidak akan berbahaya di situ. Dan di situ juga nanti datang para nelayan bawa ikan pari segede besar banget, ikan hiu, ikan apa banyak ya. Jadi anak-anak senang banget. Nah, di situ ada kapal yang bisa bawa kita keliling ke pantai Ngobaran gitu. Terus kami naik ke sana. Ya Allah, sepanjang jalan ini mulut nggak dremimil terus. Ya Allah, astagfirullah, Masya Allah, Allahu Akbar. Itu sepanjang jalan, kenapa? Ombaknya gede. Kita diayun-ayun oleh ombak dengan kapal yang kita yang kecil gitu. Udah tidak ada tempat bergantung lagi. Disitulah kita tahu bahwa tidak ada tempat bergantung kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan kita kecuali tiba-tiba ombaknya besar, dijeblongin aja itu. Aduh, sepor jantung. Walaupun sepanjang jalan tuh begitu indah sehingga kita mengagumi. Ya Allah, Allah Maha Pencipta. Dan di situ kita merasa kecil banget di antara lautan yang luas. Gitu. Inilah yang disebut ayat-ayat kauniyah kita. Gitu. Nah, inilah yang perlu kita. Kenapa kita harus jalan-jalan? Bukan untuk seraung-seraungan. Seraungan di sini juga bisa, tapi untuk bisa merasakan bahwa Allah itu ada. Ibu-ibu kalau buka di YouTube, ketika ada kecelakaan pesawat, Bu, kecelakaan pesawat baru turbulensi misalnya ya, atau gimana, itu lihat di YouTube, Bu, semua orang Allahu Akbar, astagfirullah, la ilaha illallah, semuanya menyebut nama Allah. Entah dia yang sholat, entah dia yang nggak sholat, entah dia yang habis minum minuman keras, mungkin habis bermaksiat, semuanya akan menyebut nama Allah. Karena apa? Ternyata memang Allah itu ada. Kita baru sadar bahwa memang semuanya itu bergantung kepada Allah. Maunya Allah apa gitu. Itulah yang akan terjadi. Nah, kenapa kita harus jalan-jalan? Baru-baru ini ibu-ibu, saya berangkat bersama rombongan ke Hainan, Cina. Jauh banget ya, ke Hainan, Cina. Baru aja dari bandara dijemput oleh guide tournya, di bis disebutin, diumumin, ibu-ibu, bapak-bapak, 2 hari ini kita tidak akan pergi kemana-mana. Kita akan berada di hotel terus, nggak boleh keluar oleh pemerintah Hainan. Coba, kita jauh-jauh datang, nggak boleh kemana-mana. Padahal kita di sana cuma 4 hari, yang 2 hari nggak boleh kemana-mana. Kenapa? Semua akan ditutup, bandara ditutup, sekolah ditutup, semua ditutup, karena akan ada badai apa ya? Kalau saya nyebutnya badai, kayak badai bukan puting beliung, tapi badai Taipan, badai Taipan gitu. Terus 2 hari kami tuh di hotel, nggak bisa kemana-mana, cuma lihat di TV betapa mengerikannya badai Taipan itu. Rupanya mobil yang ada juga terbalik, terus pohon-pohon terjabut dari akarnya gitu. Terus ya sedih, tapi inilah kehendak Allah gitu loh. Inilah kehendak Allah. Kamu udah mau punya uang, mau nggak punya, mau kamu sampai hanya, kalau kata Allah kamu berada di hotel ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa.
Akhirnya hari ketiga baru kita keluar, Bu. Apa yang terjadi sepanjang jalan kita lihat pohon-pohon rubuh semuanya, tercabut dari akarnya gitu. Begitu mudahnya Allah tuh menghancurkan sebuah negara. Gak perlu bikin bom yang meledak-ledak kayak gimana, seberat berapa ton. Tinggal datengin aja angin loh, Bu. Cuma angin loh. Angin yang kita rasa biasa-biasa aja, cuma angin gitu. Rupanya bisa memporak-porandakan kota tersebut. Akhirnya nanti badai Hainan akan datang jam 2 malam melewati Badan Taipan akan melewati Hainan jam 2 malam. Akhirnya jam 2 malam kita keluar. Kita mestinya lihat di jendela dari hotel itu, anginnya besar banget. Itu kan kita akhirnya apa? Ayat kauniyahnya datang lagi. Maha besar Allah, Masya Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Betapa kecilnya aku ini ya Allah. Cuma gara-gara angin aja gak bisa kemana-mana. Cuma gara-gara angin aja. Baru angin yang Allah turunkan gitu. Belum kalau hujan batu, coba Bu gitu. Kalau udah hujan batu besar-besar dari langit, bisa gak? Bisa. Apa coba, gak ada yang kita sombongkan. Maka status saya sore ini di Facebook, janganlah sombong. Semua orang punya jatah jatuh. Yang hebat, yang katanya sudah negara maju, ada jatah jatuhnya, ada jatah ambruknya. Jadi apa yang mau kita sombongkan di dunia ini? Maka kita harus sering betul-betul mengenal Allah, bahwa apapun yang kita lakukan itu hanya gara-gara kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maupun kita beribadah, kalau Allah tidak beri hidayah itu tadi, baru pokoknya aku mau sholat subuh gitu, tepat waktu, tapi apa, ada HP bunyi mendering, ngobrol dulu, akhirnya nggak tepat waktu. Mau berangkat pengajian, taunya apa, ada lagi. Tadi kalau Allah tidak memberi hidayah, nggak bisa kita beribadah, Bu. Maka kita pun nggak boleh sombong. Aku rajin banget ke masjidnya, rajin banget pengajian, nggak kayak si Ibu Unus. Kita bisa berangkat ke sini kalau bukan karena hidayah, nggak mungkin, Bu. Itulah kita itu nggak mampu apa-apa. Maka perlu kita mengenali Allah, bahwa setiap saat kita merasakan kehebatannya Allah, bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali atas pertolongannya Allah. Bahkan kalau kita sering berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa mengingatmu. Gitu kan? Untuk mengingat Allah aja kita butuh pertolongan loh. Butuh pertolongan Allah gitu. Maka inilah yang perlu kita lakukan, bahwa kita untuk selalu memohon kepada Allah, berdoa-doa tadi, alam nasrah laka sodrok gitu. Wa wadokna angka wizrok. Nah, Robi srohi sodri, kita minta tolong Allah, luaskan hatiku, lapangkan dadaku, tambahkan iman dan takwaku, untuk bisa beribadah pun kita untuk selalu minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang bisa kita perbuat, karena kita hanyalah hamba ciptaan Allah yang sangat lemah sekali. Iman kita pun juga tadi muqallibal qulub, dikasih hati yang di sananya ada fujuroha wa taqwaha. Jangan yakin dengan keimanan kita. Pernah dulu ada sahabat saya, Bu, waktu masih muda ya, masih muda, katanya saya mau pergi dengan calon saya gitu. Loh, kamu kok berani sih pergi berdua dengan calon yang bukan mahram? Terus apa dia jawab? Insya Allah imanku sudah kuat gitu. Insya Allah iman sudah. Jangan kayak gitu, Bu. Jangan kita melepas anak gadis kita dengan laki-laki lain. Anak saya imannya sudah kuat, nggak mungkin macam-macam. Jangan, Bu. Setan itu lebih kuat. Kurang gimana Nabi Adam alaihissalam bisa digoda setan. Akhirnya Nabi Adam dibuang ke bumi. Jangan pernah percaya dengan iman kita gitu. Adanya kita hanya selalu memohon kepada Allah untuk sabit kolbi ala dini. Selalu kuat di sini, di dalam hati itu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat. Aku nggak pengajian, aku biasa kurung ustazah kui.
aku udah biasa denger itu gitu. Padahal belum tentu. Oh, mending kalau dengar pengajian di HP aja. Ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Abdul Somad. Aku nggak mau pengajian Aisyah, aku nggak mau pengajian Masjid Perak. Ini di HP ustadznya bagus-bagus. Jangan salah Bu, kita nggak tahu hidayah itu lewat mana datangnya. Barangkali kita mantengin Ustadz Adi Hidayat, belum tentu kita dapat hidayah. Tapi ada ustadz yang udah biasa, yang kata kita biasalah, dia cuma teman sekolahku, ternyata dari dia kita dapat hidayah gitu. Maka jalan-jalan yang menuju kebaikan itu harus kita kejar. Wasari'u ila magfiratin. Kita harus bersegera gitu. Ada undangan kebaikan apapun itu, bersegera. Ibu-ibu kemarin ada yang datang tablik akbar di Masjid Nurul Huda? Nggak ada Bu. Aduh, minta maaf mungkin nggak sampai sini undangannya ya Bu ya. Mudah-mudahan kalau nanti ada lagi. Itu yang mengisi itu Ustadz Jiwan. Beliau dari Jakarta. Dia menemukan metode menghafal Al-Quran untuk lansia. Wah, pasti Ibu tertarik ya. Metode mudah menghafalkan Quran untuk lansia. Itu Masya Allah yang disampaikan, spirit yang disampaikan apa Bu? Bahwa kita kan udah umur segini gak mungkin lagi menghafal gitu kan. Gak mungkin lagi ke menghafal. Udah biar anak cucu kita. Sehingga kita gak pernah ada kepikiran buat menghafal. Padahal kita tahu gak, Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad itu bentuknya seperti apa Bu? Tulisan? Nabi Muhammad suruh membaca atau suruh menghafal? Menghafal. Itu satu, bahwa ternyata Al-Quran itu harus kita hafalkan. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW menghafal Al-Quran itu umur berapa? Umur berapa Bu? 40 tahun. Bukan SD, bukan SMP, bukan SMA, umur 40 tahun. Jadi apa? Umur sudah tua itulah kita harus menghafal itu. Terus berhentinya Nabi Muhammad menghafal umur berapa? 63. Selama 23 tahun kita menghafal. Nabi Muhammad menghafal. Kalau kita menghafal nanti udah umur segini nih, selama 30 tahun, wajar gak? Wajar. Yang gak wajar adalah ketidakinginan kita menghafal Al-Quran. Kenapa tidak wajar? Itu adalah kalam Allah. Cara Allah berbicara kepada kita. Kita ingin bertemu Allah, tetapi kita tidak mau mengagungkan firman-firmannya, menghafal Al-Qurannya. Kalau kita membaca Al-Quran, taruhlah 1 juz Bu, 1 jam selesai. Kalau menghafal Al-Quran bisa gak 1 jam Bu seharian? Sehari kita menghafal Al-Quran sejam, gak bakalan nyangkut Bu. Kan saya udah bilang, saya menghafal 1 hari 1 ayat. Pagi saya menghafal, siang udah lupa. Menghafal lagi, siang masih, yang 1 ayat itu dibolak-balik. Siang menghafal, asar udah lupa. Terus lagi dia. Akhirnya maghrib, akhirnya mau tidur baru hafal. Besoknya juga bisa jadi lupa. Akhirnya kan kita ulang-ulang terus. Berapa yang akan kita dapatkan kalau 1 huruf sama dengan 10 kebaikan. Kita akan sepanjang hari menghafal Al-Quran. Di jalan sambil naik motor kita ulang-ulang. Sambil masak, sambil ngapain pun gitu. Mau tidur, mau apa itu. Kita akan, kalau seorang penghafal itu akan terus menerus gitu. Artinya apa? Inilah bekal kita untuk mendapatkan cahaya di alam kubur. Nggak usah nunggu takbir akbar lagi, mulai aja Bu. Paling tidak juz amma. Sehingga kita kalau sholat itu tidak terikul terus ayat yang panjang-panjang. Karena kalau kita membaca Al-Quran 1 huruf berapa kebaikan Bu? 10 kebaikan. Tetapi kalau ayat Al-Quran kita bawa ke dalam bacaan sholat, maka 1 huruf sama dengan 100 kebaikan. Maka beruntunglah orang yang sholatnya baca ayatnya panjang. Dan itu juga itibat dari Rasulullah. Rasulullah itu ketika membaca ayat, kirain
Al-Baqarah 100 ayat, ternyata masih tambah lagi 200 ayat, masih lagi sampai akhirnya habis Al-Baqarah 210. Masih juga nyambung Al-Imran. Terus nyambung An-Nisa gitu. Nah, inilah kalau kita memang umat Nabi Muhammad yang ingin mendapatkan syafaatnya, yang ingin bersama beliau di hari akhir, mari kita ikuti apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, baik perkataan maupun perbuatan maupun diamnya. Nah, ini sebagai tanda bahwa kita ingin bersama Rasulullah di akhirat kelak. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah, dan mohon doanya sekali lagi dari ibu-ibu supaya saya bisa melaksanakan lebih dahulu apa yang saya katakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.